Ya, pasca debat Capres-Cawapres, muncul diskusi tentang kejelasan posisi paslon nomor 3, ya, yaitu Ganjar Mahfud MD, terutama lewat Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, yang mengatakan bahwa dia mengerti posisi nomor 2, yaitu posisi Prabowo dan kakaknya Gibran, lalu juga mengerti posisi nomor 1, yaitu posisi Anies Caimin, tetapi tidak mengerti posisi Ganjar Mahfud MD, ya, posisi paslon nomor 3. Nah, saya kira memang pemikiran yang umum, ya, pemikiran hitam putih, jadi harus A atau B dan tidak ada jalan tengah, ya. Posisi hitam atau putih dan tidak ada warna abu-abu. Nah, ini cara berpikir yang juga terbatas, bahwa kalau Kaisang bingung, ya kita bisa paham karena dia masih muda, juga belum punya pengalaman di politik, ya, langsung menjadi ketua umum, sehingga karena kalah pengalaman lalu dia tidak bisa memahami kerumitan-kerumitan macam itu, ya. Tetapi ini sebenarnya hanya masalah logika, ya. Yaitu bahwa sederhananya kalau posisinya Prabowo Gibran itu sebagai tesa, lalu posisi Anies Caimin mengambil antitesa, maka jelas sekali posisinya Ganjar Pranowo Mahfud itu sintesa, ya. Jadi kalau kita lihat, kalau posisi tesanya Prabowo Gibran itu meneruskan program-programnya Jokowi. Ya, kita harus setuju bahwa program Jokowi seperti tol, hilirisasi, IKN, dan masih banyak lagi betul-betul memberikan hasil yang membanggakan, membuat nama kita sangat diperhitungkan oleh negara-negara yang lain. Pamor Indonesia di dunia internasional juga meningkat, ya. Juga dalam negeri, ya, banyak pengkritik yang mencoba menghilangkan itu, tapi saya kira tidak bisa karena secara kasat mata kita bisa lihat, ya, hasil-hasil fisik itu ada, ya, bahwa ada survei-survei yang menunjukkan bahwa secara substansi barangkali masyarakat kekecewaan, oke, itu juga tidak bisa diingkari, ya, tetapi tidak juga diingkari bahwa suksesnya jauh lebih banyak. Nah, tetapi kan itu juga tidak semua maksudnya dalam tahap kepemimpinan Jokowi itu, ya, sampai ke level yang itu kita bisa pahami, ya, oh itu sudah bagus sekali. Nah, itu posisi yang jelas, ya. Posisi yang jelas yang kedua dalam logikanya Kaisang itu adalah posisi Anies, ya, Caimin, karena mereka menolak semua yang dilakukan oleh Jokowi, sehingga mereka hendak melakukan perubahan total, ya. Artinya sebagai gambaran, hilirisasi ditiadakan, IKN ditiadakan, tol tidak dilanjutkan, ya. Jadi semua baru, dan ini yang saya kira betul bahwa jelas dia posisinya adalah menentang atau menolak semua yang dilakukan oleh Jokowi, dihasilkan oleh Jokowi, atau yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa perubahan macam apa, ya, karena ini justru mengkhawatirkan, dan negara telah mengeluarkan dana yang begitu besar untuk IKN, untuk tol, untuk hilirisasi yang sudah memberikan hasil, ya. Lalu begitu saja diubah dengan sesuatu yang kita tidak tahu jelas, ya. Karena apa yang dilakukan oleh Anies di Jakarta kita tahu perubahan, dan apa yang kelihatan dalam perubahan itu sama sekali tidak ada perubahan yang hanya dipahami oleh Anies, tetapi kita secara umum, secara objektif tidak bisa memahami perubahan apa yang telah dilakukan oleh Anies, ya. Jadi prinsipnya adalah dia mengambil posisi antitesa, menolak semua yang dilakukan oleh Jokowi, tetapi apa yang dilakukan itu kita belum tahu, ya, belum jelas tereksplorasi dengan baik. Nah, posisi sintesa dari Ganjar dan Mahfud MD
itu jelas adalah posisi namanya sintesa itu yang melampaui ya, melampaui yang tesa maupun antitesa. Jadi di antara pertarungan antara A dan B, tesa dan antitesa ini, sintesa memberikan solusi ya. Nah, solusi yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud itu apa? Program-program tol tentu yang sudah sedang jalan itu dituntaskan ya. Untuk baru apa Ganjar sudah mengatakan tidak, tetapi yang jalan ini, yang sementara jalan itu dituntaskan. Hilirisasi lebih dikembangkan lagi. Kalau sekarang baru satu produk, nanti masuk ke produk-produk yang lain, baik di tambang, pertanian maupun perikanan ya. Jadi secara masif akan dibuat hilirisasi. Ya. Saya kira ini kan posisi yang jelas. Ya. IKN dilanjutkan, diteruskan ya. Dan program-program yang lain yang belum dilakukan oleh Jokowi itu akan dibuat supaya mempercepat Indonesia mencapai masa kebebasan seperti yang diimpikan dalam visi 2045. Artinya apa yang dilakukan telah dicapai oleh Jokowi itu dipertahankan, lalu melanjutkan apa yang sedang berjalan, mempercepat apa yang dianggap lambat, memperluas apa yang belum maksimal ya, karena memang waktunya Jokowi sudah selesai, sehingga itu yang diperluas oleh Ganjar Mahfud. Nah, sementara aspek perubahannya yaitu apa yang belum dilakukan oleh Jokowi itu yang dilakukan dalam rangka mencapai Indonesia Emas. Jadi di sini saya kira posisinya menjadi jelas ya. Menjadi sintesa terhadap posisinya Prabowo Gibran dan posisi Caimin ya. Karena dari posisinya Prabowo Gibran juga saya kira ada yang menjadi harus dipertanyakan, misalnya proyek atau apa yang telah dilakukan oleh Jokowi dan berpotensi gagal, itu bagaimana dia mau melanjutkan? Indikasi-indikasi pelanggaran undang-undang misalnya, apakah itu dilanjutkan dengan masalah MK kemarin? Apakah dijadikan sebagai presiden untuk dibuat lagi di waktu-waktu berikut misalnya ya. Nah ini berbahaya. Ada program-program lain yang mungkin memang tidak perlu dilanjutkan ya, tapi hanya karena mau melanjutkan posisi Jokowi lalu dilanjutkan. Kalau mereka melanjutkan, maka apa bedanya dengan posisi Jokowi 3 periode? Mungkin Jokowi 3 periode jauh lebih hebat daripada posisi para peniru-peniru ini yang mau mencoba meniru Jokowi ya. Jadi bagaimanapun juga boleh dikatakan posisi Prabowo Gibran menjadi posisi duplikasi Jokowi, dan sesuatu yang duplikat selalu kualitasnya lebih rendah dari yang aslinya ya. Nah itu soalnya. Jadi di sini sekali lagi menurut saya posisi Ganjar Mahfud MD itu posisi yang sangat jelas, bahkan posisi yang lebih maju karena dia melakukan sintesa terhadap tesa dan antitesa. Tesa dari Prabowo Gibran dan antitesa dari Anies Caimin. Ya, demikian pendapat saya. Salam Indonesia Emas 2045.